penutupan Seminggu 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu khususan an ibadah kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 25 ya. Babu arkanis sholati, bab yang membahas tentang rukun-rukun sholat. Arkanuha, beberapa rukun sholat salah satu asyara itu ada 13. Kalau dalam kitab lain kadang ditulis 17, kadang 18. Itu bedanya di tumakninah. Kalau yang 13 itu berarti tumakninah dan rukun yang menyertainya disatukan. Misalnya sujud dan tumakninah. Ada yang rukuk dan tumakninah. Ada yang rukuk jadi rukun sendiri, tumakninah rukun sendiri. Maka hitungannya, angkanya beda, walaupun aslinya sama. Al-awalu yang pertama an-niyatu, niat. Niat itu tempatnya makrunatan, dibarengkan bijuz'in min takbiratil ikhrami, dengan bagian takbiratul ihram. Kalau usolli fardhu duhri itu bacaan niat, dan itu tidak wajib, mau dibaca mau enggak membatalkan sholat. Yang usolli itu bukan niat tapi bacaan niat. Kalau niat itu di hati. Kalau definisi niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa amma mahalluha fil qalbi wa amma talaffudhu mustahabbu. Sunnah itu adalah menyengaja melakukan sesuatu di awal pekerjaan, kecuali puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam hari. Dalam hadis malam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak nginepin niat maka tidak sah puasanya. Makanya biasanya kalau di sini di awal raweh saya selalu ngajak untuk niat di bareng, di rapel, supaya di tengah-tengah seandainya ada yang kelupaan sudah diniatin dari awal. Dan ijtihad orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu, selesai tarawih langsung kita niat. Kadang yo niatnya dibaca, cuman kadang niatnya enggak. Bacaannya dibaca tapi niatnya enggak, sambil nawaitu soma godin. Mak biasanya yang diribet bakwan. Bakwan di luar masih ada, masih nawaitu soma godin. Itu mulutnya ngucap tapi hatinya enggak, itu tidak disebut niat. Yang disebut niat itu walaupun mulut sih enggak ngucap, tapi dalam hati besok puasa. Udah niat itu namanya. Tapi otomatis biasanya begitu ya. Kan otomatis kan besok puasa. Untuk lebih aman ya diucapkan iya, di hati ya iya. Makanya biasanya awal Ramadan saya selalu ngajar. Karena kan biasanya kita niat itu kan ya kalau terawih, kalau nggak terawih kan kadang ya lembuh ya. Kan terawih cuma 3 hari. Mau sholat di mana-mana, nggak di sini doang. Asal hari pertama ya, kayaknya surga semua. Muslim pada soleha. Kayaknya surga semuanya. Sudahnya udah duluan. Kayaknya udah jadi panitia orang dalam aja.
Tapi nanti begitu hari keempat, kelima udah kembali ke asal. Kembali ke asal udah. Nah, yang ngomong Makanya kadang saya kalau aslinya jelasin masalah ibadah tarawih itu kadang ya maju mundur. Dan memang yang dilakukan Rasulullah tarawih itu cuma 3 hari. Nah iya makanya. Seneng. ketahuan yang terawihnya 3 hari doang. Cuman kan ada alasannya. Rasulullah itu hari pertama tarawih, hari kedua tarawih, hari ketiga tarawih, hari keempat udah enggak. Ditungguin sampai subuh enggak keluar-keluar, sampai sahur enggak keluar-keluar. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Langsung ditanya, ya Rasul, ini orang-orang udah pada nungguin kok enggak keluar? Jawaban beliau apa? Saya takut ini ibadah, dulu namanya belum tarawih, masih ya qiyam Ramadan gitu. Namanya belum tarawih, yes, qiyam Ramadan namanya. Ya Rasul ditungguin kok enggak nongol-nongol. Beliau bilang apa? Ini kayaknya sholat sunnah, sholat yang ini kayaknya orang-orang pada demen. Nanti kalau orang-orang pada demen, kalau saya ikut ngikutin terus, lama-lama saya khawatir turun wahyu ini jadi wajib. Nah kalau kita alasannya apa? Kalau Rasul dulu alasannya takut turun perintah ibadah qiyam Ramadan ini jadi wajib. Lah coba kalau jadi wajib, bukan 5 rakaat 5 waktu lagi, nambah tarawih. Ya kalau tarawihnya 8, kalau yang 20 kan ya. Makanya saya bikin di sini udah saya bikin yang paling kecil. Masih ada yang nawar. Tergantung imamnya. Udah saya bikin 8 loh, masih nawar. Yang nawar berarti kan di anjurin 30, ada yang nawar dapat 3 berhenti, ada yang nawar dapat 7 berhenti. Nawar namanya. Nah, niat itu tempatnya di hati, kecuali puasa Ramadan. Itu niatnya harus malam hari. Kalau puasa sunnah boleh di tengah-tengah puasa. Misalnya hari Kamis atau hari Senin atau puasa sunnah lain dari pagi belum makan apa-apa. Nah, sampai jam 9, jam 10 sekalian dah niat puasa boleh. Nah, tapi kalau pagi nasi uduk udah, bubur ayam udah, lontong sayur udah. Lah jam 11 kok niat puasa. Itu ya puas namanya. Lah itu kalau ibadah yang lain maka niat itu di awal ibadah. Ya pas wudu ya pas cuci tangan, pas mau basuh wajah, pas sholat ya iya. Lah usolli itu tidak wajib, usolli itu bacaan niat. Sementara niat itu cukup saya niat sholat zuhur 4 rakaat walaupun tidak diucap, walaupun dengan bahasa apa saja. Enggak harus, enggak harus pakai usolli. Daripada saya dulu pernah ngajak sholat tasbih itu lupa saya di majelis taklim mana. Dia itu seumur belum pernah sholat tasbih. Nah, kemudian ketika saya menjelaskan, setelah saya menjelaskan, saya bilang ada yang bertanya, paham? Giliran sholat udah mulai, udah kelar, udah dapat 2 rakaat nih, kan 2 rakaat salam baca salam. Oh iya, tadi saya niatnya lupa, usolli mulu. Usolli, apa ya? Orang udah pada rukuk dia masih usolli. Akhirnya orang pada selesai dia masih berdiri. Ya Allah. Padahal sholat tasbih kan lama ya. Usolli, enggak kelar-kelar. Saya bilang, makanya tadi saya bilang kalau usolli itu tidak wajib. Pakai bahasa kita boleh saya niat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala, beres. Enggak susah-susah. Itu niat. Makrunatan yang dibarengkan bijuz'in min takbiratul ihram dengan takbiratul ihram. Ketika mulut mengucap Allahu Akbar dalam hati niat saya niat sholat maghrib 3 rakaat, beres. Yang wajibnya itu niatnya dan membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu kan ada 2. Ada namanya takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau takbir yang pertama itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang awalnya halal ketika sudah takbir berubah menjadi haram. Itu halal ya, halal. Tapi kalau udah takbir itu jadi haram itu. Allahu Akbar wallahu amin aus. Kan haram kan? Enggak boleh. Ngobrol halal ya. Halal boleh kan ngobrol gitu. Allahu Akbar, ada orang baru datang sebelah kita. Motor dikunci belum?
Sesuatu yang halal tapi ketika takbir berubah menjadi haram, makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kemudian yang kedua adanya takbir intikal, yaitu takbir perpindahan, tanda pindah gerakan, itu namanya takbir intikal. Wasani yang kedua, rukun yang kedua, rukun yang pertama ada di niat. Al-qiyamu berdiri fil fardi di dalam sholat fardu. Jadi yang wajib sholat untuk berdiri yang termasuk rukun itu hanya di sholat fardu. Kalau sholat sunnah sambil rebahan ya boleh, walaupun sehat seger buger. Nggak Mansur ya, boleh. Sholat sunnah sambil rebahan boleh, boleh. Datang mau Mansur walaupun sambil duduk. Sambil rebahan, kok jangankan duduk, rebahan aja boleh kok. Iya. Cuman kalau dari awal kok sholatnya rebahan, Harusnya takutnya ada yang suruh ngambil di depan. ambulan. Iya, harusnya ada yang depan, Yarsan. Suruh di depan. Nah, iya. Sholat di belakang. Kalau sholat sunnah, walaupun ini masih pada seger buger begini nih, sholat sunnah itu boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan ya, boleh sambil ngopi ya nggak boleh. Misalnya nih ntar terawih nih, terawih kan sunnah ya? Isaknya berdiri, begitu mulai dari badiah isya, terawih sampai witir pada rebahan semua. Pokoknya boleh sambil rebahan, masalah takbir kan nanti urusannya, yang penting boleh aja. Sambil duduk semua ya boleh. Terus imamnya ngapain? Rumah juga. Mau imam, mau makmum, mau duduk sambil rebahan, kalau itu sholat sunnah boleh. Praktekin di Ustaz. Takutnya nanti nih, terawih. Yang ngaji di sini tahu, Iya. sholatnya sambil rebahan, yang nggak ngaji. Ini mau terawih, apa mau tiduran bareng? Boleh, rebahan boleh. Yang wajib berdiri bagi yang mampu itu fil fardi, hanya di sholat fardu. Kalau tidak sholat fardu tidak wajib. Lil qadiri alaihi, bagi yang mampu untuk berdiri. Nah, yang menjadi rukun berdiri dalam sholat itu hanya di sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak. Waman ajaza, waman dan siapapun ajaza yang tidak mampu anil qiyami, dari berdiri, sholat maka sholat jalisan dengan duduk. Kalau bisa, ya misalnya ada yang sakit atau apa, tapi duduknya jangan nyelonjor. Kalau bisa pakai bahu. Tapi kalaupun nggak bisa, duduknya kayak orang tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau bisa, lah kalau nggak bisa, namanya nggak bisa ya wis. Yang sholat duduk ya. Kalau masih bisa duduk di atas bangku atau di sofa, di bangku atau di sofa. Dengan kakinya madep tetap ke bawah. Kalaupun nggak bisa, misalnya lesehan begini ya, kalau bisa kakinya ditekuk ke belakang kayak orang tahiyat, duduk tahiyat itu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya wis. Apa lagi. Kemudian wa in ajaza anil julusi, maka apabila tidak mampu sholatnya dengan duduk, irtaja'a ala jambihi, yaitu rebahan miring. Miring tapi miring ke kanan, miring ke lambung yang kanan. Wastaqbalal qiblah, dan madhab kiblat biwajhihi, dengan wajahnya. Berarti kan miring di sono kan, madhab sono. Wa muqaddami badanihi, dan agak memajukan badannya. Wa yukrahu, dan makruh ayyat taji'a, untuk tidur miring atau rebahan miring alal jambil aisari, di ini apa? Kalau orang Jawa bangkean, kalau orang sini apa? Sini nih. Sunnahnya kalau orang tidak bisa berduduk, maka sholatnya sambil tidur miring, tapi miringnya ke kanan, ke sini. Kalau ke kiri, sini, ini hukumnya makruh. Fa'in ajaza anil iltija, tapi kalau dia miring juga udah nggak bisa, istalqa ala dhahrihi, maka tidur celentang
Ya kayak orang tiduran biasa itu. Tentang. Wajibu dan wajib alaihi bagi orang yang sholat dengan tiduran ayyarfa'a ra'sahu untuk mengangkat kepalanya, berarti pakai bantal yang tinggi. Berarti kepalanya agak diangkat. Bisyai'in dengan sesuatu. Kenapa liyastaqbilal kiblati? Supaya bisa madhep kiblat. Biwajhihi dengan wajahnya. Waya jelisa, kemudian ia duduk lirruku'i untuk rukuk wasujudi dan sujud in amkanahu dzalik, kalau itu memungkinkan. Jadi kan sholatnya rebahan. Nah, ketika ia mau posisi kayak rukuk berarti duduk kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wes gini terus. Nah, ketika sholat sambil duduk antara rukuk dan sujud kan dibedakan. Kalau rukuk agak bungkuk dikit, tapi kalau sujud agak banyakan. Ya, ketika takbir ya biasa Allahu Akbar, ketika mau rukuk ya Allahu Akbar. Agak nunduk dikit. Kemudian sami Allahu liman hamida, tangan lepas. Kemudian ketika mau sujud ya Allahu Akbar, tangan sambil megang, lutut agak nunduknya agak bawah. Kemudian ketika sujud seperti biasa. Nah ini kalau yang misalnya duduknya masih bisa kayak duduk tahiyat, biar ketika nanti tangan tetap di lutut. Ini bagian sholat sambil duduk. Kali-kali terpraktek terawih, sholatnya duduk. Harus ditungguin itu. Lah, iya takutnya itu nanti kalau yang jamaah ngaji di sini sholatnya pada duduk, ya nggak ngaji takutnya nelpon ambulan. Ini kok sholatnya pada rebahan semua? Jangan-jangan stroke bersama. Bukan doa bersama, tapi malah stroke bersama. Udah gitu 2 sak lagi. Udah saya paling depan, udah. Kenapa yang stroke? Ini orang haji gitu. Lah memang boleh kok. Saya dulu awalnya pernah melihat masih di kampung ya, belum ke Jakarta. Habis pengajian Maulid atau Isra Mi'raj itu kiainya yang habis ceramah. Itu kan sholat asar kan pengajiannya habis zuhur. Habis sebelum sholat asar yang qobliyah asar. Nah itu kok sholatnya sambil duduk, padahal tadi ceramahnya ya berdiri, masih muda kok sholatnya duduk. Saya belum tahu. Lah begitu saya tanya ke temen, kok itu Pak Kiai sholatnya duduk? Ya kan mau boleh sholat sunnah sambil duduk walaupun seger buger. Boleh. Misalnya ntar Idul Fitri atau Idul Adha gitu dikomandoi kan kompak ya, rame ya. Pokoknya jamaah semua Bapak Ibu, hari ini kita sholatnya rebahan. Udah pakai baju baru. Kan yang viral bagus kan katanya aliran sesat. Miring ke kanan. Aliran sesat. Ngaji malah nggak benar. Udah ikut ngaji Udah ikut ngaji malah begini. Padahal viral saya yakin. Iya, ntar terawih gitu ya. Hari pertama lah ya. Dari pertama lah praktek. Sholatnya sambil rebahan semuanya. Oh boleh kok. Ntar kalau ada nanya, emang boleh tuh baca sendiri. Nah, tandain tuh. Tuh yang baris kedua al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Al-qiyamu rukun salat yang kedua itu berdiri, fil fardhi hanya di salat fardu, selain fardu berarti boleh dengan tidak berdiri. Asal stroke. Tambah aja. boleh duduk boleh rebahan asal jangan Boleh, asal itu di sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau masih berdiri ya berdiri. Tapi itu ibaratnya orang masih bisa ngunyah nasi tapi pengennya makan bubur. tinggal lelen. Iya, ibaratnya orang masih kuat makan nasi kok makan bubur terus ya lemas. Artinya ibadah masih kuat berdiri kok pengennya duduk. Tapi seandainya duduk ya boleh. Cuman kalau nggak umum, kalau nggak umum di satu masyarakat, walaupun itu nggak salah, akan jadi masalah.
Pernah saya ditanya, Pak, sholat jenazah boleh nggak? Jenazah itu nggak di depan? Boleh. Nggak ada kewajiban sholat jenazah itu, jenazahnya harus taruh di depan. Coba kalau orang yang lagi haji umroh, kan hampir 5 waktu sholat jenazah, apakah jenazahnya dijejer di depan? Iya, kadang-kadang nggak kelihatan. Nah iya, malah mungkin masih di ruang ICU, masih mungkin yang penting udah dimandiin, udah dikafanin. Lah seandainya itu kok dipraktekkan di sini, kebetulan mungkin itu keluarga nggak pernah ke musola. Begitu meninggal dibawa ke musola. Nah, terus kata Pak Isa, ini jenazah nggak wajib taruh depan, taruh belakang aja. Saya yakin keluarganya protes. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola nyolatin nggak boleh di depan. Padahal boleh. Ya, cuman karena kalau nggak umum akan jadi masalah. Ya kayak ini sholat sunnah dengan duduk dengan rebahan boleh, cuman nggak umum. Umumnya kita yang masih berdiri ya berdiri. Tapi seandainya mau ya boleh. Fa'in ajaza, kalau sudah tidak mampu, asyara maka berisyarat biroksihi dengan kepalanya. Kalau memang sudah nggak bisa dengan tadi itu duduk dengan begini, ya kepala agak mangkuk-mangkuk begini ya. Ya, sholat Pak, sholat. Kalau wa'in ajaza, itu lanjutannya. Kalau udah nggak mampu, asyara maka berisyarat biajfanihi dengan kedipan mata. Wis ketap ketip. Ditanyain soto Mbah, sholatnya cuman ketap ketip. Iya, cuman kelap-kelip loh matanya. Itu boleh fa'in ajaza. Lah kalau udah kedep pun udah nggak bisa, Disolatin. belum, itu masih ada lanjutannya. Ajro arkani sholati ala qalbihi, maka sholat dengan di batin. Yang penting masih dia sadar, masih ada kesadaran, akalnya masih waras, maka sholat cukup di batin. Nah kalau di batin sudah nggak bisa, nggak baru Disolatkan. sholat. Fafi jami'i dzalika la yanqusu min ajrihi syai'un, dan dari semua itu la yanqusu tidak mengurangi min ajrihi dari pahalanya syai'un babar belas. Artinya tidak berkurang pahala kalau memang tidak mampu. Nah tadi ini terakhir. Wa yajuzu, dan boleh lil qadiri bagi orang yang mampu ayyusolliya untuk sholat an-nafla, sholat sunnah. Nah itu garis bawahi buat Cita kalau ada yang nanya. Wa yajuzu, dan boleh lil qadiri bagi orang yang masih kuat ayyusolliya untuk ia sholat an-nafla, sholat sunnah qaidan dengan duduk, wa muttaji'an atau rebahan. Itu jadi boleh orang yang masih mampu sholat sunnah dengan duduk dan rebahan. Lakin akan tetapi sawabul qaidi, pahalanya orang yang duduk nisfu sawabil qaimi, separuh pahalanya orang yang sholat berdiri. Oh, Bu Mansur. Kok ya harus? Baru diterapkan. Bukannya tadi pulang aja biar gak nyampe yang ini ngaji. Wasawabul muttaji'i, dan pahalanya orang sholat rebahan itu nisfu sawabil qaidi, separuh pahalanya orang yang sholat duduk. Duduk. Jadi separuh nisfu Sa'ban berarti separuh bulan Sa'ban. Tapi boleh, kalau ditanya boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya ya paruhan. Mau nggak Bu Mansur? Paruhan apa yang berdiri lah. Kalau orang misalnya yang berdiri dapatnya 100, yang duduk 50, yang rebahan ya separuhnya 50. Ya itu. Lah kalau kedip-kedip kan karena nggak mampu. Kalau karena nggak mampu masih utuh, cepek tetap cepek. Lah ini bagi yang mampu. Tadi kan ketangannya setelah titik wa yajuzu lil qadiri, boleh bagi orang yang mampu, sehat seger buger, sholat sunnah dengan qaidan duduk, wa muttaji'an atau rebahan. Tapi
ada tapinya. Kalau rebahan pahalanya separuh dari yang duduk, yang duduk pahalanya separuh dari yang berdiri. Wassalisu wallahu a'lam bishawab. Parang